sebelum kita mulai pembelajaran, lebih baiknya adalah kita berdoa terlebih dahulu. Baik, Mas Devin, tolong dipimpin berdoa. Mudah-mudahan dengan doa tadi Allah memudahkan proses pembelajaran kita. Kemudian sebelum kita mulai pembelajaran, kita absen terlebih dahulu ya. Adenan bagus, Ramadan. Ya. Akan dilatih. Kemudian Ismatis. Ya. Cukup. Kemudian yang selanjutnya itu adalah pada kesempatan kali ini, berarti kan anak-anak, kita akan mempelajari yaitu pelajaran fikih yang berkaitan dengan ijtihad. Kemudian pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas yaitu tentang sumber hukum yang disepakati seperti Al-Quran, hadis. Kemudian juga kita sudah membahas tentang sumber hukum yang mutlak, dalam arti masih diperselisihkan, seperti yaitu qaul sahabi, kemudian juga satu mangkobrana dan lain sebagainya. Maka di sini untuk hari ini saya akan memberikan kepada kalian yaitu suatu permasalahan. Ya, sebelum ke permasalahan tersebut, maka di sini perhatikan, apakah kalian pernah mendengar ijtihad? Ya. Baik, apakah ijtihad itu? Ya, silakan Mas Fatur Rahman. Pengarahan kemampuan seorang fakih untuk menghasilkan dugaan kuat tentang hukum syar'i. Ya, ahsantan. Nah, itu adalah salah satu daripada pengertian ijtihad. Kemudian untuk saat ini saya akan memberikan kepada kalian suatu permasalahan. Nanti kalian pecahkan masalah tersebut secara berkelompok. Kalian perhatikan yaitu PPT ataupun PowerPoint yang di sini. Ya, ini ada percakapan yang antara Ahmad dengan Muhammad. Kalian perhatikan dan kalian amati. Nah, ini yang terpenting ini adalah di sini ya. Permasalahannya ada di sini. Coba kalian baca, kemudian kalian analisa permasalahan apa kira-kira yang ada di situ, kemudian nanti solusinya apa. Ya, kalian perhatikan ya PPT-nya di PowerPoint-nya. Ya, gimana sudah kalian pahami? Ya, kalau sudah, di sini perhatikan yang selanjutnya dari permasalahan ini nanti kalian diskusikan. Nah, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, ini kan sudah terbentuk menjadi 3 dan menjadi 4 kelompok. Nah, kemudian perhatikan dibuka bukunya masing-masing. Kemudian nanti akan saya berikan yaitu LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Nah, di situ nanti ada tugas yang harus kalian selesaikan secara diskusi, secara bersama. Ya, baik, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Perhatikan ya, itu masing-masing sudah mendapatkan LKPD, silahkan didiskusikan untuk memecahkan permasalahan yang ada di LKPD tersebut dengan buku siswa yang sudah ada. Nah, kemudian di sini juga saya akan berikan jurnal ilmiah untuk membantu kalian di dalam memecahkan masalah tersebut.
Ya, silakan kalian diskusikan. Bapak Guru berikan waktu kurang lebih 20 menit ya. Silakan berdiskusi, pecahkan masalah yang ada di LKPD tersebut. Sudah ada bahan ajar dan juga sudah ada yaitu sumber yang lain, yaitu berupa buku siswa dan juga jurnal yang kita berikan. Ya, silakan untuk didiskusikan. Kemudian kalau kalian menemukan masalah di dalam memecahkan masalah tersebut ataupun tidak kurang paham, nanti bisa menanyakan kepada Bapak Guru. Ya, silakan untuk didiskusikan. Ya, baik, waktu diskusi sudah selesai. Nah, sekarang kita tahap yang ke selanjutnya, yaitu mempresentasikan hasil daripada diskusi kalian. Nah, baik, kelompok mana yang sudah siap untuk mempresentasikan ke depan? Oh ya, silakan. Dari yang telah kelompok saya pecahkan dari permasalahan yang telah dilemparkan ini, dari permasalahan Muhammad, yang mana Muhammad ini seorang pedagang yang sukses, tapi dia tidak tahu paham tentang Islam, karena dia bukan dari pondok atau dari mana. Terus, dan dia adalah seorang yang sukses dalam usahanya. Pada suatu hari, dia ada seorang yang bertanya pada si Muhammad ini tentang hukum suatu masalah baru yang belum ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan pertanyaannya, bagaimana hukum Muhammad berijtihad untuk memutuskan permasalahan tersebut? Setelah kami berdiskusi, bahwasanya Muhammad ini belum pantas untuk berijtihad karena belum sampai pada derajat faqih. Dan yang kedua itu syarat ijtihad. Di antara syarat ijtihad adalah Islam, merdeka, balik, berakal, mengetahui dalil nafsi, mengetahui bahasa Arab dan yang berkaitan dengan bahasa Arab, mengetahui ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Ya, itu demikian presentasi dari kelompok 2 tentang syarat-syarat daripada ijtihad. Baik, dari kelompok yang lain mungkin mau menambahkan. Oh ya, kelompok 1 mengetahui ilmu usul fikih. ya, Asanta, bagus. Kemudian dari kelompok yang lain tentang syarat ijtihad yang mau menambahkan. Ya, kelompok yang Mengetahui nasib dan mansuknya. ya, kemudian yang terakhir kelompok 4 yang mau menambahkan apa syarat ijtihad ya. Mengetahui permasalahan yang sudah ditetapkan melalui ijma. Ya, melalui ijma. Ya, itu hasil dari diskusi kelompok 2. Kemudian kelompok 3 dan 4 dan 5 nanti kami persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, baik, untuk diskusi sudah kita alami bersama anak-anak. Maka tahap yang terakhir itu adalah menganalisa dan evaluasi. Nah, di sini didengarkan baik-baik. Bapak Guru akan mengevaluasi ataupun menganalisis dari permasalahan-permasalahan yang sudah kalian diskusikan. Baik, yang pertama perhatikan, ijtihad itu adalah diperlukan di dalam kehidupan kita sekarang ini. Kenapa demikian? Karena permasalahan yang kita hadapi
itu adalah begitu banyak permasalahan-permasalahan yang tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis, itu kan banyak sekali. Seperti ya hukum MLM, multi level marketing, itu kita harus paham bagaimana hukumnya. Kemudian juga asuransi, kita juga harus paham bagaimana hukumnya. Maka cara untuk menyelesaikan masalah tersebut itu adalah dengan ijtihad. Ya. Akan tetapi di sini anak-anak perhatikan, tidak semua orang itu berhak untuk ijtihad. Tidak semua orang boleh melakukan ijtihad. Karena ijtihad ini adalah apa? Adalah diperuntukkan untuk orang-orang yang sudah yaitu memenuhi kriteria-kriteria tertentu yang tadi sudah disebutkan oleh kelompok 2. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah tentang hukum ijtihad. Nah, ijtihad ini adalah secara umum itu adalah boleh. Jadi di dalam Islam memperbolehkan adanya ijtihad. Ini adalah bagi orang yang sudah sampai derajat mujtahid atau faqih. Akan tetapi bagi orang yang tidak paham, orang awam, maka belum boleh berijtihad. Maka untuk orang awam seperti ini ya lebih baiknya dianjurkan untuk bermadhab. Kemudian untuk dalil diperbolehkannya ijtihad itu adalah Quran An-Nisa ayat 69. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasulah wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul. Jadi wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan juga ulil amri minkum. Itu para pemimpin kalian. Dan jikalau kalian berselisih tentang suatu masalah, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini adalah dalil ataupun dasar diperbolehkannya untuk berijtihad. Kemudian yang selanjutnya itu adalah tentang tingkatan daripada mujtahid ya. Jadi mujtahid itu bermacam-macam. Jadi bukan hanya satu saja. Ada mujtahid mustaqil atau mujtahid mutlak. Jadi artinya dia ini adalah orang yang punya kaidah-kaidah sendiri yang bisa dia pakai untuk berijtihad, dan kaidah-kaidah tersebut itu sudah diakui oleh ulama-ulama yang lain. Kemudian yang selanjutnya ada mujtahid muntasib, ada mujtahid fi tarjih, nah ada mujtahid yaitu fi fatwa. Ya, itu adalah beberapa poin tentang ijtihad. Jadi itulah pelajaran kita pada kesempatan kali ini, anak-anak. Nah, kemudian di sini Bapak Guru mengapresiasikan kepada kalian yang aktif dalam diskusi, yaitu yang mengeluarkan ide-idenya dalam proses diskusi tadi. Ya, Bapak Guru acungkan jempol kepada kalian. Untuk yang belum, ya maka nanti di diskusi yang selanjutnya diharapkan bisa aktif di dalam diskusinya. Kemudian setelah ini kalian kerjakan LKPD yang sudah Bapak Guru berikan. Di situ kan ada tugas individu. Nah, itu nanti silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Ya. Demikian anak-anak, sebelum kita tutup pertemuan kita, nah, maka di sini saya berikan tugas untuk minggu yang akan datang. Kalian baca yaitu tentang konsep madhab di dalam agama Islam. Jadi nanti ada kaitannya dengan ijtihad ya. Ya, seperti itu anak pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Untuk penutup ya, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Ya, kurang dari